Manajemen operasi. Produk atau operasi merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam bisnis yang harus dikelola dengan maksimal untuk memberikan produk terbaik yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Aspek dalam operasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lokasi pabrik yang mempengaruhi biaya pengiriman. Yang kedua, proses produksi yang mempengaruhi kualitas produk. Yang ketiga, manajemen operasi yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Konsep dasar manajemen operasi adalah proses untuk mengubah sumber daya, material fisik, peralatan, tenaga kerja, dan pengetahuan menjadi barang atau jasa untuk konsumen yang bernilai dan memberikan manfaat. Proses operasi barang dan jasa adalah serangkaian metode teknologi yang dipakai dalam memproduksi barang atau jasa. Proses operasi barang dibagi menjadi 2. Yang pertama, proses analitis, yaitu mengubah sumber daya menjadi komponen untuk menciptakan produk baru. Yang kedua, proses sintesis, yaitu mengkombinasikan sumber daya untuk menghasilkan barang jadi. Proses operasi jasa dibagi berdasarkan atas kontak dengan pelanggan. Yang pertama, sistem kontak tinggi, di mana pelanggan menjadi bagian dari sistem selama penyampaian jasa. Yang kedua, sistem kontak rendah, di mana pelanggan tidak harus menjadi bagian dari sistem dalam menerima jasa. Perencanaan operasi. Yang pertama adalah rencana dan ramalan bisnis. Yang kedua, rencana operasi jangka panjang, meliputi kapasitas, lokasi, tata ruang, kualitas, dan metode. Yang ketiga, jadwal operasi, meliputi jadwal produksi induk dan jadwal terperinci. Yang keempat, pengendalian operasi, meliputi pengendalian kualitas dan manajemen bahan produksi. Yang kelima adalah output untuk pelanggan, yaitu hubungan atau manfaat untuk konsumen. Perencanaan kapasitas adalah jumlah produk yang dapat dihasilkan perusahaan dalam kondisi kerja normal yang bertujuan untuk menjamin bahwa kapasitas perusahaan sedikit melebihi permintaan normal dari produknya. Lalu, perencanaan kapasitas untuk produksi jasa sistem kontak rendah dilakukan dengan menetapkan sesuai tingkat permintaan rata-rata. Sedangkan jasa sistem kontak tinggi, maka perusahaan perlu memperhatikan kondisi pelanggan melebihi batas normal. Biasa kita kenal dengan peak demand. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang dibahas oleh rekan saya. Kali ini saya akan membahas tentang perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi untuk produksi barang dipengaruhi kedekatan sumber energi dan biaya transportasi. Sementara perencanaan lokasi untuk produksi jasa sistem kontak rendah memperhatikan penyedia perlengkapan, tenaga kerja, transportasi, dan sistem jasa kontak tinggi dilakukan dengan memperhatikan lokasi pengguna jasa. Dalam memilih lokasi pabrik, manajer operasi harus dapat melakukan penilaian terhadap alternatif lokasi yang hendak dipilih. Ada beberapa metode yang dapat digunakan menilai lokasi, yaitu yang pertama ada metode kualitatif. Metode ini berdasar pada penilaian oleh satu tim yang dibentuk khusus terhadap faktor-faktor yang ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua ada metode transportasi, yaitu metode yang digunakan apabila perusahaan telah memiliki beberapa lokasi pabrik dan bermaksud untuk menambah pabrik atau adanya relokasi pelayanan dari setiap pabrik yang ada. Yang ketiga adalah metode analisis biaya. Konsepnya berdasar pada pemanfaatan biaya variabel untuk membantu pemilihan lokasi sehingga dapat disusun hubungan persamaan untuk masing-masing alternatif lokasi antara biaya yang ditanggung oleh masing-masing lokasi dengan volume produksi yang diinginkan. Materi selanjutnya adalah perencanaan tata ruang. Untuk produksi barang, terdapat 3 ruang berbeda yang direncanakan. Yang pertama ada fasilitas produktif, bengkel kerja, dan peralatan untuk mengubah bahan mentah. Alternatif tata ruang bagi fasilitas produktif ada 3 macam, yaitu
Tata ruang proses atau proses layout adalah pengaturan kegiatan produksi dengan mengelompokkan peralatan dan orang-orangnya berdasarkan fungsinya. Yang kedua ada tata ruang seluler atau seluler layout adalah pengaturan kegiatan produksi yang dirancang untuk memindahkan satu kelompok produk melalui alur yang sejenis. Yang ketiga ada tata ruang produk atau produk layout adalah pengaturan kegiatan produksi yang dirancang untuk memindahkan sumber daya melalui serangkaian tahap yang tetap. Dalam tata ruang ini sering digunakan lini perakitan atau assembly line, yaitu tata ruang produk yang memindahkan produknya tahap demi tahap melalui suatu pabrik dalam ban berjalan atau peralatan lain sampai barang tersebut jadi. Fasilitas yang kedua ada fasilitas non-produktif berupa daerah penyimpanan dan pemeliharaan. Yang ketiga ada fasilitas pendukung berupa kantor, kamar kecil, areal parkir, kafetaria, dan lain-lain. Untuk produksi jasa, pengaturan tata ruangnya diatur sebagai berikut. Yang pertama ada jasa kontak rendah, yaitu fasilitas diatur untuk mempermudah pemberian jasa. Yang kedua ada jasa kontak tinggi, yaitu fasilitas diatur sesuai kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah perencanaan kualitas. Setiap tahapan dalam perencanaan operasi harus dapat memastikan bahwa barang yang diproduksi dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, perencanaan kualitas akan dibahas dalam sub pokok bahasan pengelolaan kualitas. Materi berikutnya yaitu perencanaan metode. Perencanaan metode bermakna bahwa dalam perancangan sistem operasi maka manajer harus dapat secara jelas mengidentifikasi setiap tahap produksi dan metode spesifik untuk melaksanakannya. Dengan secara sama meneliti setiap prosedur tahap demi tahap, maka diharapkan inefisiensi dan kinerja yang buruk dapat dikurangi. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut pula perbaikan metode. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu penjadwalan operasi. Setelah dalam perencanaan operasi diidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan dirinci tujuan penggunaannya, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan timetable untuk memperoleh sumber daya aktivitas tersebut dinamakan dengan penjadwalan operasi. Penjadwalan operasi untuk barang tergantung ada 3, yaitu jadwal produksi induksi, operasi jasa penjadwalan, dan yang ketiga adalah alat untuk penjadwalan. Jadwal produksi induk tergantung dari memperlihatkan produk mana yang akan diproduksi. Yang kedua, kapan produksi akan dimulai, dan yang ketiga, sumber daya apa yang akan digunakan. Sedangkan operasi jasa penjadwalan tergantung dari waktu penyelesaian dan kedatangan order. Yang ketiga, alat untuk penjadwalan yang disebut dengan Gantt chart. Selanjutnya adalah pengendalian operasi. Pengendalian operasi adalah proses mengawasi produksi dengan membandingkan hasil dengan perencanaan. Tahapan ini sangat penting untuk mengetahui apakah produksi sudah sesuai dengan yang diinginkan. Adapun tahapan pengendalian operasi terdiri dari 2, yaitu manajemen bahan produksi dan pengendalian proses operasi. Manajemen bahan produksi meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aliran bahan baku dari desain sampai distribusi barang jadi. Dalam manajemen produksi terdapat 5 bidang utama, yaitu transportasi mencakup alat-alat transportasi sumber daya ke perusahaan dan barang jadi ke pembeli. Yang kedua, pergudangan mencakup penyimpanan bahan produksi maupun barang jadi. Yang ketiga, pembelian mencakup peroleh seluruh bahan produksi dan jasa yang diperlukan suatu perusahaan untuk memproduksi produk-produknya. Yang keempat, seleksi pemasok mencakup upaya menemukan dan menentukan pemasok untuk membeli kebutuhan jasa dan bahan produksi. Yang kelima, pengendalian persediaan mencakup penerimaan, penyimpanan, penanganan, dan perhitungan seluruh bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, sehingga dipastikan bahwa persediaan bahan produksi dapat memenuhi jadwal produksi. Yang kedua adalah pengendalian proses operasi. Dalam proses pengendalian operasi terdapat beberapa alat yang dapat digunakan, yaitu pelatihan karyawan, line production system, dan material requirements planning.
dan pengendalian mutu kualitas. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan sendiri merupakan pelatihan yang diberikan agar para karyawan dapat bekerja lebih baik lagi dan memberikan kepuasan bagi pelanggan atau yang disebut customer. Dan yang kedua, line produksi system adalah sistem produksi yang didesain untuk aliran proses produksi yang menghindarkan terjadinya inefisiensi. Yang selanjutnya, material requirements planning adalah metode pengendalian produksi dengan memanfaatkan bill of materials sehingga dapat menjamin jumlah bahan yang tepat telah dikirim ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat pula. Yang terakhir adalah pengendalian mutu atau kualitas. Pengendalian ilmu kualitas bermakna bahwa proses operasi yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa harus dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya adalah pengelolaan kualitas. Kualitas merupakan sebagai totalitas ciri dan karakteristik suatu produk atau jasa yang mendukung kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dijanjikan. Secara umum, suatu produk atau jasa yang mendukung kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dijanjikan. Secara umum, kualitas dapat dilihat dari perspektif produsen selaku pembuat produk maupun konsumen maupun pembeli produk. Sekian materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.